Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hadza wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian majlis taklim Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi ulumi fid darin amin. Selanjutnya kita mengkaji daripada masalah rukun di dalam sembahyang mengenai membaca surah Fatihah, di mana pada setiap rakaat wajib membaca Fatihah baik dalam solat fardu ataupun sunnah. Kemudian menjadi imam ataupun ia menjadi makmum, atau ia solat dalam berkesendirian, kecuali bagi orang yang masbuk. Nah, jadi masalah membaca Fatihah ini kayak apapun hukumnya harus dibaca. Kalau yakin aja aku sembahyang sunat saja banyak tinggal kalau pajak ada kawa. Nang boleh tertinggal itu tadi bagi orang nang masbuk. Apa garang arti masbuk tersebut? Masbuk itu adalah orang yang memperdapati imam dalam keadaan berdiri tapi tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka jatuhlah Fatihah darinya keseluruhan. Jika dia memperdapati imam dalam posisi rukuk, atau sebagian jika dia memperdapati imam pada bacaannya surah. Artinya kayak ini, kalau sekiranya umpamanya imam nih begitu sudah sedikit membaca Fatihah, tuntung membaca surah, babaya sedikit membaca surah, ini habisnya dah nih bacaan sedikit habis, lalu rukuk sedikit Allahu Akbar sedikit rukuk, kita didatang. Sedangkan kita ni datang, andai sekiranya kita ni datang tadi membaca Fatihah, walaupun sidin bawahnya membaca surah, kira-kira kalau sekiranya kita membaca Fatihah ini kada tuntung, ternyata sidin membaca surah cepat dan pendek punya surahnya nih, begitu sidin rukuk, maka jangan sampai kita habiskan bacaan Fatihah tadi. Nah, jadi Fatihah, jadi walaupunnya wajibnya tadi Fatihahnya tadi, maka begitu imam merukuk capati kita berukuk juga.
Jangan menuntutkan seorang apalagi membaca umpamanya nanti dibacanya tadi banyak doa iftitah maginya lagi nih salah lagi. Doa iftitah itu sunat aja. Arti sunat andai kita tinggalkan karena membatalkan sembahyang kita. Berbeda kalau kita meniyalakan dengan rukun, sebab Fatihahnya termasuk daripada rukun apa? Rukun qauli. Nah, bila kita tinggal maka hukumnya membatalkan sembahyang. Tetapi bagi orang yang masbuk maka itu dimaafkan, tidak ada masalah. Cuma risikonya pulang kayaknya. Nah, kenapa tadi risikonya? Andai sekiranya imam nih batal, bawa sidin di rakaat yang berikutnya tak antut sidin nih, batal sidin. Nah, mau kada mau nih rusak juga nasi masbuk tadi. Oleh kenapa? Sebab bacaan Fatihahnya si masbuk itu menjadi tanggungan imam. Kalau imamnya batal, mau kada mau rusak sembahyangnya juga. Nanti bang risikonya pulang nanti masbuk tadi. Walaupun yaminannya tadi dari imam. Kalau bina, ya Allah lah, muni imamnya aman-aman aja, baca sampai tentang sampai ke salam banyak imam nih. Ada batal juga, nah, ada bapak, ya, tidak masalah itu tadi. Walhasil wajib bagi makmum yang masbuk bersegera membaca Fatihah setelah takbiratul ihram dan melakukan ruku bersama imam. Artinya apa? Tidak disunatkan untuk membaca daripada doa iftitah nam wajjahtu wajhiyadillazi antara sama itu pada wajib lagi, pada wajib akan itu sunat aja. Gilakan itu kada Bapak. Nah, jadi jangan kita nusakan. Bila kita nusakan kita makinnya am lagi kalau kita tinggal sama sekali kita kan. Maka apabila dia tidak ruku beserta imam nih berjujur aja dengan bacaannya tadi, maka ketinggalanlah dia akan rakaat, ketinggal di rakaat ya kalau, dan tidak batal sholatnya kecuali apabila si masbuk ini tertinggal dua rukun dengan tanpa uzur. Dua rukun itu sampai nih imam nih begitu Allahu Akbar nih rukulah sami Allah liman hamidah, orang berdiri aja masih nih mau baca apa dibaca ini Allahu Akbar, imam nih sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud pula imam nih Allah, masih di orang yang berdiri umpamanya nih apa-apa kan dibaca tadi. Nah ini tadi bilanya ada ujur demikian tadi maka merusak dengan sembahyangnya tadi. Jadilah ada kalau itu adalah orang kakak itu tuh kemungkinan besar tuh bangatan waswisnya tuh nah terkadang dia membaca mengatakan bis orang sudah nang sini tak boleh dia masih membaca. Nah ini bisa nih, makanya dari kita tuh artinya tuh apa tuh bayakin aja nih pas bacaan kok itu. Nah siapa nih itu tadi tuh gangguannya setan aja, lawan gangguan di otak kita, di pikiran kita nih. Makanya jangan dibiasakan angkat itu tadi, mulai dari kita mengangkat takbir sampai kita bacaan pas saja sudah itu urusannya lagi itu. Nah bila kita menurut akal tadi asal salah harus terbang tadi, bilanya salah harus tadi ya timbul kan akhirnya kasudahannya timbul waswis tadi. Nah waswas orang tadi. Apabila makmum yang masbuk bersibuk dengan membaca doa iftitah umpamanya nih, maka wajib baginya tanpa berdiri untuk membaca Fatihah dengan kira-kira kadar bacaan Fatihah itu sama panjangnya dengan doa iftitah yang telah dia baca. Ini alih ini ya Allah, kita mengingirani alih. Karena sebab karena ketaksirannya dengan memindahkannya si masbuk daripada nang fardu kepada nang sunat. Artinya ada je bacaan kita nang fardu nang wajib membaca Fatihah, ada orang baca doa iftitah. Ya Allah tanya menit, nyaman baca nang apa Fatihah, bab ini diwajibkan nih, wajib sudah nih, oleh termasuk rukun tadi. Berbeda dengan doa iftitah.
Kalau doa iftitah ini kan ini perkara sunat saja, jadi masalah itu ditinggalkan. Kemudian apabila si masbuk ini telah selesai dari kadar Fatihah yang wajib dibaca tadi, sedang imam dalam keadaan rukuk, masih dalam keadaan rukuk nih, dalam keadaan i'tidal, ini berdiri kan. Nah, maka rukulah dia tadi bersama imam dan dia mendapat rakaat, asal jangan berdiri cacat imam. Bilanya tidak, imam masih disuruh bacaan, maka artinya tak 3 rakaat. Bila tak 3 rakaat, otomatis kita mau kadamu bisa menambah, ya Allah menambah kita 3 terimanya, menyapas kita baca. Atau dia mendapati imam sudah i'tidal. Nah, bila kita mendapati imam sudah i'tidal, berdiri nih imam nih, cacat tidak nih daripada rukuk, maka wajib si masbuk tadi untuk turun beserta imam untuk sujud, dan kelumputanlah si masbuk tadi akan berakaat. Artinya bila jadi imam sami Allahu liman hamidah, seorang bertakbir dalam Allah Akbar dapat golena. Jadi begitu jadi imam turun Allahu Akbar, sujud imamnya langsung kita sujud. Jangan sarung bacaan nak baca doa iftitah atau membaca Fatihah enggak usah lagi, langsung kita jo 4 sujud. Bila imam sujud langsung 4 sujud. Cuma bila kita 4-nya gitu tadi, otomatis kita berarti kena melengkapi dengan 3 rakaat kita tadi, ya Allah. Nah, jadi bila mana si masbuk itu mau umpati dengan kelakuan imam tadi, maka apabila si masbuk ini memberlakukan susunan sholat dirinya tadi, maka batal sholatnya. Artinya nih, amun sistem kita mengapung ini. Imam sujud, seorang mencatat kalau boleh itu Allah. Dari awal ujar kita ni nampak membalap. Orang ada paham yang orang ni. Sampai baca tetamu jalan imam ini kan awal itu. Baik sembahyang sarungan jangan itu tuh. Iya membawa kita. Jadi kita membawa dari pangan. Imam kan mau sudah menjalan 2 rakaat. Ini hanya mulai takbiratul ihram. Ini mulai menyasah ini boleh juga bacaannya. Imam 3 rakaat, lalu kawaknya menyasah 3 rakaat. Cuma ini tadi balajuk, jadi kita baca menyasah supaya sama dengan imamnya ini kada kawaknya. Jadi hal demikian itu membatalkan sembahyangnya kada kawak. Bila kita menyesuaikan dengan susunan sembahyang diri kita dari awal ke awal. Jadi bila ini sudah tuh kena. Artinya nampak begitu sudah salam, hanya kita membayari kekurangan daripada rakaat kita. Jangan dibalap, jangan membalap lah. Yang kurangan tadi sesah, itu ada pasnya itu, itu. Dan juga tidak selesai oleh si masbuk dari kewajiban kadar Fatihah yang dia baca. Sehingga imam tadi menghendaki turun untuk sujud, maka wajib atas si masbuk niat mubarakah ketika itu juga sebelum imam turun kepada sujud. Jadi bila kita nak mubarakah, raatan imam yang berdiri tadi. Arti mubarakah itu memisahkan diri. Ada 4 berjemaah, artinya apa nih? Ini apa mubarakah ni arti sembahyang sarungan dia lagi. Kada buat berjemaah kita boleh tak boleh. Cuma kita kada dapat pahala jemaah. Nah itu benaran salahnya. Jadi pilihnya mubarakah tadi datang dalam keadaan kita berdiri tadi. Jangan pas sudah sujud hanya di situ banyak mubarakah. Jangan salah tu caranya tadi. Maka jika dia tinggalkan niat mubarakah sehingga imam turun untuk sujud, maka batallah solat si masbuk. Kenapa? Sebab karena tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa udzur. Nah, jadi pilihnya kada mubarakah batal sembahyangnya. Jadi pilihnya memang orang tadi dari awal tadi itu
awal susunannya tadi nang dia kayak bercapat tadi mau parakah aja harus imaman bilanya mengarasi kata oleh kenapa salah caranya tadi cara memperbuat ini salah kada pas lah jadi jangan. Maka juga si masbuk ruku bersama imam tanpa membaca kadar wajib daripada Fatihah. Dalam artian apa? Karena sebab ketafsirannya tadi bersibuk dengan bacaan sunat. Nah nih, ini yang mengira tadi ini kira pas dia ternyata ada pas ini tadi. Kamu nak membaca ini kira tak ibai jadi dengan bacaan Fatihah nih kira-kira nih. Nah, nih yang menafsirkan demikian tadi. Bila yang menafsirkan demikian tadi, lantaran yang bersibuk dengan sunat tadi, maka batallah oleh sholatnya tadi. Nah makanya tuh umumnya nang ada nang rukun, nang wajib, gawi nang wajib. Makanya kita harus membedakan mana nang diwajibkan, mana nang disunatakan. Bila ini ada nang wajib, ambillah wajib tadi, sebab itu tadi harus masuk rukun tadi kan harus. Bila yang berakar sunat itu kan apa aja. Makanya kita membaca yang lain-lain, baik bacaan ruku, baik bacaan i'tidal, yang biasa 3 kali, udah sekali ya. Apa itu? Maka ada bacaan mau bayarin itu ada apa? Bismi Allah liman hamidah, umpamanya nih. Kadang baca Rabbana lakal hamdu atau yang lainnya umpamanya kan anunya nih. Batal lah, ada apa? Sebab itu tadi hukumnya sunat saja. Ini perkara ini. Oleh kita melihat dengan keadaan situasi yang kita umpatin tadi. Ada banyak kita umpatin tadi antara lambat kita dikhawatirkan kita jauh kita tertinggal. Maka boleh kita memotong sebagian atau akan membacakan Bapak dengan masalah daripada perkara sunat tadi. Adapun tempat membaca Fatihah maka jadi adapun tempat membaca Fatihah bagi makmum itu yaitu setelah bacaan Fatihahnya imam atau besertaan dengan Fatihahnya imam. Jadi bila imam sudah tentong hanya kita merimi, makanya nah bila jadi imam walau hanya kita dengar ini bila jadi imam amin hanya kita meringi, jangan kita dulu amin. Nah bila kita berjamaah itu kita dengar imamnya, maka imamnya mengerti juga, jangan imam berdiam mas walam diam bagi imam jangan. Jadi bila jadi imam beriringnya langsung kita amin. Bila imamnya panjang juga. Bila imamnya pendek juga. Kenapa? Sebab bila mana amin kita imbai dengan para malaikat yang beri dosa kita. Kayak mata imbainya malaikat tadi, ya imbainya kita dengan imamnya tadi. Bila tak dahulu kita pada imam berarti imbai ngarannya, atau dahulu imam pada kita imbai ngarannya. Jadi baik awalnya maupun ayatnya sama-sama gitu. Nah, kita digunakan tadi lah berjamaahnya tadi. Sama juga begitu kita umpamanya mengerjakan sembahyang fi'liyahnya tadi. Bila umpamanya jadi imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk imam Allahu Akbar. Sudah cakap nih imam nih berukuk nih bujur-bujur nih. Bujur-bujur kena rukuk hanya kita berukuk. Bila sami Allah liman hamidah jadi imam nih rata cakap nih hanya kita sami Allah hamidah. Bila jadi imam Allahu Akbar sujud sampai akan sujud sudahnya hanya kita sujud. Jangan begitu jadi imam masjid Allah hanya separuh lalu mengiringi juga kita sambung ngarannya ya. Tapi ibu ini kan boleh kan. Lihat akan dulu imam, tentang akan imam dulu sudah sempurna kedudukan imam hanya kita beriringi. Nah, itulah supaya ada salah. Ya Allah, ini kita banyak kesalahannya itu tadi bang. Begitu ibarat imamnya belum sempurna kita beriringi. Saya akan membayangi itu nah ibarat bayangannya ya Allah nah.
Padahal sempurnakan dulu. Begitu sujud, sempurnakan sujud, hanya kita bersujud. Begitu duduk antara dua sujud, dia tangannya dah aja Allahu Akbar, berarti habis sudah nih. Hanya kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar, aja sujud. Hanya kita sujud, maka itu jangan begitu. Allah sujud udah meni seorang. Nah ini ada bayang-bayang karannya kita deh. Nah membayangi. Jadi hal demikian itu memang terkadang kita salah hati tadi. Nah kita harapkan ini kan sebetulnya supaya kita dapat nilai kalau berjamaah ini betul-betul dapat ya Allah lah. Oleh lantaran kita salah cara ini tadi rasa bayang-bayang ini tadi dikhawatirkan malah merusak dengan sembahyang kita. Sebab kita udah tahu tata caranya kesabuh di orang tadi. Dan jika seorang rukuk, apakah dia itu masbuk atau muwafiq? Nah, bila orang yang tadi rukuk dalam keadaan rukuk, arti muwafiq itu orang yang memperdapati masa membaca Fatihah bersama imam. Nih, cuma orang yang tadi ya kan kalau apik bacaan jadi tadi ya Allah lambat. Pada time baca nih, imam baca Fatihah baca duanya. Cuma kan apa? Kena lambat benar orang nih membaca ya Allah lah. Nah, membaca nih tadi. Membaca nih kalau lambatan tadi. Bila terjadi demikian, padahalnya memperdapati ya nih masa membaca Fatihah itu bersama imam, maka orang yang merukuk itu hukum orang muwafiq atas daripada kaul muhtamad, maka orang yang muwafiq ini dimaafi baginya tertinggal 3 rukun yang panjang, jadi dimaafi aja. Berbeda dengan orang masbuk. Ya Allah, orang masbuk kalau boleh bilanya ini tadi awalnya oleh kita apa nih lambat ngalih banyak kita membujurakan bacaan ini, maka demikian itu dimaafkan aja sedikit, jadi tidak ada masalah. Maka bagi makmum yang demikian wajib untuk rukuk sebelum imam bangun dari sujud. Nah, daripada sujud yang kedua, kenapa? Untuk melakukan tasyahud atau berdiri. Nah, jadi jika makmum itu tadi tidak rukuk, maka wajib niat mubarakahnya atau mengikuti posisi imam sehingga ia tidak mendapatkan rakaat. Jadi bila mana orang yang tadi oleh lantaran ketika ini membaca lambat Fatihah, Allahu Akbar jadi imam rukuk, masih berdiri, Sami Allah liman hamidah, masih saja Allahu Akbar. Nih hati-hati nih. Sujud bangkit dari sujud yang pertama Allahu Akbar. Nah nih capati aja nih, jangan sampai begitu Allahu Akbar yang kedua nih, bila ini sampai kedua nih, maka orang itu dikhawatirkan ini dikatakan tertinggal, artinya ketika rakaat tertinggal, maka orang tersebut kena wajib menambah daripada kekurangannya. Jadi nang hal demikian tadi, maka wajibnya niat membarakah atau ini membarakah atau dia mengikuti posisi imam sehingga tidak mendapatkan rakaat dan wajib menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, oleh lantaran tadi kalau lambatan, jadi bila ini masih saja nang kata tadi bahwa kada mau artinya menambah ulang rakaat. Orang assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini apa? Ada boleh assalamualaikum. Masa mau naik pulang, membayari pulang sarakaat, artinya apa? Dianggap ini ada kekurangan berarti. Oleh lantaran apa? Lantaran daripada kesalahannya juga. Nah ini tadi. Bisa ini nangka itu kada naik, asalnya niat membarakah, artinya apa? Memisahkan diri. Nah bedanya memisahkan diri apa nih? Tapi bila ini kada memisahkan diri, maka hukumnya adalah dikhawatirkan membatalkan dengan ibadah sembahyang tadi. Jika tidak niat mubarakah dan tidak juga ia mengikuti
daripada posisi imam, maka sholatnya itu tadi hukumnya batal. Nah, kalau jadinya bukannya lagi malah batal, artinya kan sempurna, dianggap ada kekurangan. Ya Allah, oleh lantaran kurangan tadi disuruh kita menapa, jadi disuruh naik berdiri pulang. Itu tadi, jangan ibaratnya sampai kita memperbuatnya demikian tadi. Ya istilah ajar kita tadi hukum bayakin aja, yang bacaan kita tuh yakin aja. Bila kita kada yakin itu membaca Fatihah umpamanya gini lah, asal salah kena tahiyat pulang, kena kayak itu pulang tak. Apalagi nang tahiyat nang at-tahi nah itu mungkin lagi tak. Pokoknya tak kata cicin tapi jalak kurang. Padahal kan ibaratnya menurut itu langsung aja. Oleh ibaratnya asa kada pas, asa kurang pas nanti baca tadi menganganakan, akhirnya timbul mendatangkan dengan waswis. Mulai ulang tadi. Kita ada Allah nak itu mendengar, nak orang baca Fatihah ya Allah lah, tablik pula basah salah basah pula. Nah ini mulai tertinggal tadi. Nah ini oleh kenapa tadi? Ya was-was tadi bang. Ya ada orang nak was-was bacaan ini, ada nang di tahiyat, ada nang banget nang nampak badan tu di takbir, ada itu mangkat salah basah pun, mangkat salah pun. Sedang ditapak tu di belakang gua, lambat dia lah, mangkat asa salah pun. Cuma oleh lantaran ini perasaannya tidak pas nih, bila dilihat akan ini kan menjadi benar nih kita nih nang kasiksa sepatinya, maka bila mau ada kawan nang jahil nang nakal harus digawinya kita nih, dia namanya timbayanya apa atas dia kada pulang. Jadi kenapa tadi oleh pikirannya tadi seakan-akan terganggu kan, bagaimana mulai ya Allah, orang was-was itu adalah pikirannya terganggu dan orang itu tadi kurang daripada memiliki ilmunya. Artinya ilmunya ini tadi ada dipelajarinya sehingga menimbulkan suatu kewas-wasan dengan dirinya. Maka narugi itu tadi bukan orang lain tetapi dengan dirinya sendiri. Nah mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kesilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang hendak kita gunakan, dan silakan menghadap nakon. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.